ini kita akan bahas bareng tentang cara menghitung inverse matrix. Langkah demi langkah ya, biar kalian paham dan bisa praktek sendiri. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Pertama, kita mempunyai soal A sama dengan 2 minus 1, 1, lalu 3, 2 minus 2, serta 1, 0, 2. Kita memiliki soal dengan ordo 3 kali 3, di mana yang mendatar adalah baris, yang menurun merupakan kolom. Lalu bagaimana sih cara menghitung inverse matriksnya? Kita mempunyai rumus. Alfa adalah minus 1 baris ditambah kolom, lalu ordo. Ordo 2 kali 2, lalu bisa dihitung dengan seperti ini ya kawan-kawan. Alfa baris 1 kolom 1 sama dengan minus 1 baris 1 ditambah kolom 1. Ordo 2 kali 2 adalah kita dapatkan dari menutup bagian baris 1 serta kolom 1. Jadi yang kita ambil adalah yang ini ya kawan-kawan. Jadi yang kita isi di sini adalah 2 minus 2, 0, 2. Lalu kita hitung 1, kolom 1 ditambah baris 1 ditambah kolom 1 adalah sama dengan 2. Lalu 2 kali 2 dikurang minus 2 kali 0 adalah 1 dikali 4 dikurang 0. Sama dengan hasilnya adalah 4. Pertama kita hitung bagian sini dulu ya kawan-kawan. 4 kurang 0 adalah 4. Lalu dikalikan oleh 1. Jadi 4. Hasilnya adalah 4 ya kawan-kawan. Lalu kita akan menghitung semua angka di ordo 3 kali 3 ini sampai selesai. Lalu ada baris 1, kolom 2 sama dengan, berarti kali ini yang kita eliminasi adalah baris 1 dan kolom 2. Jadi yang kita pakai adalah 3 minus 2, 1 dan 2. Jadi minus 1 baris 1 ditambah kolom 2, ordo 2 kali 2-nya adalah 3 minus 2, 1, 2. Kita jumlahkan di sini minus 1 pangkat 3. Kenapa yang ini minus sedangkan ini tidak minus? Jadi logikanya adalah kalau pangkat dari hasil kita tambahkan baris dengan kolom itu genap, maka minusnya tidak ditulis. Oke. Jadi kita lanjut. Karena ini merupakan ganjil, maka minusnya ditulis seperti rumus sebelumnya. Jadi kita mempunyai angka, kita hitung silang lagi. Di sini ada 3 dengan 2. 3 kali 2 dikurang minus 2 dikalikan 1. Hasilnya adalah minus 1. Kita hitung yang di dalam kurung itu dikalikan 3 kali 2 merupakan 6, lalu dikurang minus 2 yang menghasilkan minus 8. Ingat ya teman-teman, kita hitung yang kurangnya dulu baru kita kalikan dengan 1, minus 1. Lalu kita hitung sampai habis. Alfa baris 1
kolom 3. Masukkan lagi minus 1 baris 1 kolom 3 dengan ordo 2 kali 2, yaitu dimana kita mengeliminasi baris 1 serta kolom 3. Jadi yang kita tulis adalah 3, 2, 1, dan 0. 3, oh salah warna. 3, 2, 1, dan 0. Sama dengan 1 berpangkat 4. Genap ya kawan-kawan. Jadi 3 dikalikan 0 dikurang 2 dikalikan 1. Sama dengan 1 dikalikan 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 sama dengan 2 dikalikan 1. Jadi hasilnya adalah minus 2. Lalu dikalikan 1 menjadi minus 2. Sampai sini paham ya kawan-kawan? Lalu kita lanjut ke baris 1 kolom 2. Karena kita akan hitung satu-satu ya kawan-kawan. Ordo alfa baris 2 kolom 1 sama dengan minus 1 baris 2 ditambah kolom 1 adalah, jadi di sini kita coret baris 2 kolom 1. Jadi yang kita pakai adalah minus 1, 1, 0 dengan 2. Maka kita hitung. Minus 1, 1, 0 dengan 2. Lalu minus 1 pangkat 3, lagi-lagi ini ganjil, jadi minusnya itu ditulis. Kita kalikan silang, minus 1 dikalikan 2, lalu dikurang 1 dikalikan 0. Yang menghasilkan minus 1 dikali minus 2 dikurang 0. 1 kali 0, 0 ya kawan-kawan. Jadi minus 2 dikalikan oleh minus 1 menghasilkan hasil yang positif. Karena minus kali minus adalah positif, jadi hasilnya merupakan 2. Lalu kita hitung lagi. Alfa baris 2 kolom 1, kolom 2. Minus 1 kita coret baris 2 kolom 2. Jadi yang dipakai adalah 2, 1, 1, lalu 2. Kita ordokan 2 kali 2-nya adalah 2, 1, 1 dengan 2. Lalu kita hitung minus 1. Saya lupa, maaf ya, ini baris 2 dengan kolom 2 yang menghasilkan 4. 2 dikali 2 dikurang 1 kali 1. Karena pangkatnya genap, kita tidak perlu menulis minusnya, jadi 1 dikalikan 4 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 adalah 3, dikalikan 1 berarti hasilnya merupakan 3. Lalu kita hitung alfa baris 2 kolom 3. Baris 2 ditambah kolom 3. Yang kita eliminasi adalah baris 2 kolom 3. Jadi yang kita pakai adalah 2, minus 1, 1, dan 0. 2, minus 1, 1, lalu 0. Minus 1, 2 ditambah 3 adalah 5. Terus dikalikan silang 2 kali 0 dikurang minus 1 dikalikan 1 sama dengan, karena pangkatnya ganjil, kita tulis minus 1 dikalikan 0 dikurang minus 1.
yang menghasilkan minus 1. Oke, ini baru sampai baris 2 kolom 3 ya, lalu kita lanjut ke baris 3 kolom 1. Alfa baris 3 kolom 1 adalah minus 1 baris 3 ditambah kolom 1, lalu kita eliminasi baris 3 kolom 1. Jadi yang kita tulis adalah minus 1, 1, 2 dengan minus 2. Minus 1, 1, 2, dan minus 2. Lalu kita hitung. Minus 1 pangkat 4 kalikan silang minus 1 dikali minus 2 dikurang 1 kalikan 2 sama dengan 1 dikalikan 2 dikurang 2 sama dengan hasilnya 0. Alfa baris 3 kolom 2 jadi sama dengan minus 1, kita eliminasi bagian baris 3 kolom 2. Jadi yang kita tulis adalah 3, 2, 1, 3 dengan minus 2. Kita tulis 2, 1, 3, minus 2, minus 1. Oh ya, kita belum tulis di sini. Baris 3 ditambah kolom 2. Baris 3 kolom 2 dijumlahkan menjadi 5. Lalu kita kawinkan, kita hitung silang 2 kali minus 2 dikurang 1 dikali 3 yang menghasilkan minus 1 dikalikan minus 4 kurang 3 sama dengan 7. Kenapa bisa 7 kawan-kawan? Karena di sini ada minus 4 lalu dikurang 3. Minus 4 dikurang 3 sama dengan minus 7 lalu dikalikan minus 1 menjadi minus ditambah menjadi plus 7. Lalu kita hitung yang terakhir baris 3 kolom 3 sama dengan 1 baris 3 ditambah kolom 3. Kita eliminasi baris 3 kolom 3. Jadi yang kita pakai adalah 2 minus 1, 3 dengan 2. Yang berarti ordo 2 kali 2-nya adalah 2 minus 1, 3, dan 2. Minus 1 pangkat 6, 2 dikalikan 2, kita kalikan silang ordo 2 kali 2-nya, lalu dikurang minus 1 kali 3 sama dengan, karena pangkatnya genap, kita jadikan 1 dikali 2 kali 2 adalah 4 dikurang minus 1 kali 3 minus 3. Karena di sini dikurang minus ya, jadi minus ketemu minus adalah plus. Jadi menghasilkan angka 7. Karena 4 dikurang minus 3 adalah 7, lalu dikalikan positif 1, maka hasilnya adalah 7. Yang kalau kita susun, kita jadi mempunyai kofaktor dengan ordo 3 kali 3 dengan hasil sebelumnya yaitu 4 minus 8 minus 2, 2, 3, minus 1, 0, 7, dan 7. Lalu kita hitung determinannya. Determinan A adalah bagaimana cara menghitungnya. Kita punya soal kofaktor. A adalah baris 1 kolom 1 adalah 2 dikalikan baris 1 kolom 1 hasil kofaktor yang sudah kita hitung. Jadi kita kalikan
baris 1 dengan baris 1 hasil dari kita menghitung kofaktor tadi, yang menjadikan adalah 2 dikali 4 ditambah minus 1 dikalikan minus 8 lalu ditambah 1 dikalikan minus 2 menghasilkan 2 kali 4 adalah 8 ditambah minus kali minus menjadi plus yaitu 8 terus ditambah 1 kali minus 2 adalah minus 2. Jadi menghasilkan angka 14. Jadi determinan A sama dengan 14. Lalu di sini kita lanjut menghitung sarus. Kita menghitung sarus. Bagaimana cara menghitung sarus? Yaitu adalah kita tambahkan kolom 1 dengan kolom 2 berada di samping. Yaitu menjadikan 2, minus 1, 3, 2, 1, dan 0. Cara menghitung sarus adalah kita kalikan silang semuanya. Seperti 2 dikalikan 2 dikalikan 2, minus 1 dikalikan minus 2 lalu dikalikan 1, 1 dikalikan 3 lalu dikalikan 0. Begitupun sebaliknya, 1 dikalikan 3 dikalikan 2, 2 dikalikan minus 2 dikalikan 0, lalu 1 dikalikan 2 lalu dikalikan 1. Kita buat perkaliannya menjadi 2 dikalikan 2 dikalikan 2 ditambah minus 1 dikalikan minus 2 lalu dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 3 dikalikan 0 tambah kurang. Kenapa dikurang? Karena kita akan menghitung sebaliknya, yaitu minus 1 dikalikan 2 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan minus 2 kalikan 0 lalu ditambah minus 1 dikalikan 3 dikalikan 2 yang menghasilkan sama dengan 2 kali 2 kali 2 adalah 6 ditambah minus 1 dikali minus 2 ditambah 1 adalah 2 ditambah 1 dikali 3 adalah 3 lalu dikalikan 0 menjadi 0 dikurang minus 1 dikalikan 2 dikalikan 1 menjadikan 2 ditambah 2 dikalikan minus 2 lalu dikalikan 0 adalah 0 lalu minus 1 dikalikan 3 dikalikan 2 menjadi minus 6. Lalu kita jumlahkan 6 tambah 2 adalah 8 dikurang 2 ditambah 0 adalah 2 ditambahkan minus 6 jadi adalah minus 4. Minus bertemu minus menjadi plus. Jadi 8 ditambah 4 hasilnya 12. Jadi seharusnya kita menghasilkan angka 12. Dengan soal sebelumnya kita punya soal seperti ini, lalu kita mempunyai hasil dari perhitungan kita sebelumnya, yaitu kofaktor 4, minus 8, minus 2, 2, 3 dan minus 1, 0, 7, 7. Lalu kita perlu untuk mentransfuskan kofaktor dari hasil yang kita sudah hitung tadi, yang kita hitung panjang adalah kofaktor transfus yang menghasilkan
Kofaktor transfers adalah hasil dari determinan yang kita hitung, kofaktor ordo 3 kali 3 yang kita hitung sebelumnya, hasilnya adalah baris akan dijadikan kolom, yaitu mendatar dijadikan menurun. Jadi kita akan mempunyai 4 minus 8, jadi ke bawah ya guys, minus 2, 2, 3, minus 1, lalu 0, 7, 7. Lalu kita hitung, lalu kita mempunyai soal A inverse, faktor A inverse, di mana kita mempunyai angka 1 min 14, di mana kita tahu 14 ini dari perhitungan determinan A sebelumnya. Jadi kita mempunyai angka 4 per 14, 2 per 14, 0 per 14, minus 8 per 14, 3 per 14, serta 7 per 14, lalu minus 2 per 14, dan minus 1 per 14, dan 7 per 14. Oke, segitu aja guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian paham. Kalau tidak mengerti, boleh komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.